namanya LGBT kodrat apa kurang ajar? Siap lawan LGBT? Nanti akan ada demo di Jakarta, siap berangkat ke Jakarta. Kalau mereka melawan, siap kita rusuh. Takbir. Boleh. Bahkan hai santri perempuan, bahkan hai perempuan, jangan mau menikah dengan pemuda pengangguran. Harus orang yang kira-kira sudah mapan urusan ekonominya. Kenapa? Jangan takut dikatakan matre, karena ketika engkau sudah menikah, engkau tidak boleh kemana-mana tanpa seizin. Saya informasikan saat ini di Banten sedang rawan pemurtadan, saudaraku. Apalagi Kabupaten Lebak dan Serang berkeliaran di mana-mana atas nama perumahan. Akhirnya dibangun gereja-gereja di tempat-tempat tersebut. Biarkan atau larang? Biarkan atau larang? Siap jaga iman, siap jaga Islam, siap jaga persatuan. Takbir. Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama yang sangat hebat lahir batinnya, akhlaknya, ilmunya, amalnya, mengakui bahkan pakai huruf tahqiq tauhid bahwa habaib itu adalah turunan Rasulullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pada kesempatan Sebang Politik akan disampaikan tausiahnya oleh Syekh Al-Mukarram Kiai Haji Fahrul Raji yang dari Gunung Julang, Lebak, Banten. Kepada Syekh Al-Mukarram dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi ahalla an-nikah wa harrama as-sifah. Wassalatu wassalamu ala man qala man nakaha lillah wa ankaha lillah istahaqqa wilayatullah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda wa sunnatahu ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah alladhi qad ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa da'a ila sabili rabbih bil hikmati wal mau'izati al-hasanah wa jahada fi sabilillah haqqa jihadi. Amma ba'du. Hadratil mukarramin wal muhtaramin yang sama kita hormati dan kita cintai, yang sangat kita muliakan dan kita banggakan, segenap para habaib, para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para asatid wal asatidah, segenap para tokoh masyarakat dan kasepuhan yang mohon maaf saya tidak dapat sebutkan satu persatu daripada nama, kemuliaan dan kebesarannya, yang mudah-mudahan kita doakan semoga para tuan guru kita, orang tua kita ditambah-tambah keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan dalam segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Salam hormat pula secara spesial saya sampaikan kepada keluarga besar sahibil walimah, sahibil wasilah, yang alhamdulillah berkah undangan beliau kita bisa bersilaturahim, bertatap muka, bermuajah dalam rangka acara yang mulia, acara yang suci, yang sakral, yaitu walimatun nikah, walimatul arus. Oleh karenanya kita doakan semoga keluarga besar kedua mempelai ini diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentunya kedua pengantin ini jodohnya dari dunia hingga dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan dalam membangun rumah tangganya, dilancarkan dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, dihasilkan maksud-maksudnya, dan diberikan keturunan yang saleh dan salihah, amin ya rabbal alamin. Salam istimewa pula saya sampaikan kepada segenap aparatur pemerintah,
sipil, militer, TNI ataupun Polri, terutama Bapak Lurah, Bapak Kepala Desa. Masih hadir Bapak Kepala Desa? Alhamdulillah, kita doakan semoga semuanya mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan akhirnya salam penghormatan saya sampaikan kepada segenap yang hadir daripada kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi, adik dan kakak santriin wa santriawati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Secara spesial dan istimewa, salam persahabatan, salam perjuangan dan salam persaudaraan saya sampaikan kepada sahabat saudara saya FPI, Front Persaudaraan Islam, yang dipimpin oleh Kiai Abdul Aziz di sini beserta seluruh sayap juangnya. Ya Allah, dengan kumpulnya para habaib di tempat ini, dengan hadirnya para ulama dan bapak dan ibu santri wa santriawati, pemuda dan pemudi, jadikan ini kampung-kampung yang barokah. Amin. Masyarakatnya jadi ahli ibadah. Amin. Rizkinya melimpah ruah. Amin. Segala urusannya mudah. Amin. Wafatnya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, terkait soal pernikahan, ini merupakan syariat Allah, ajaran Rasulullah yang sangat suci. Bahkan oleh Allah saking sucinya ini syariat dimulai oleh manusia-manusia yang suci di tempat-tempat yang suci, yaitu Nabi Yuna Adam alaihissalam beserta ibunda Hawa alaihissalam yang berlangsung di taman surga. Oleh karenanya ya Allah, jadikanlah pernikahan kami, khususnya pernikahan yang baru terselenggara ini, dijadikan pernikahan yang ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Oleh karenanya pernikahan ini adalah syariat dari Allah. Pernikahan adalah suatu ibadah. Pernikahan adalah suatu acara yang sangat sakral dan suci. Jangan sekali-kali pernikahan ini dinodai. Jangan sampai pernikahan ini ternoda. Mana pernikahan ternoda? Pernikahan ternoda adalah bagai penjuru, ada cara untuk menodai pernikahan. Mana pernikahan ternoda? Diantaranya adalah sebelum menikah hamil duluan. Ada gak yang begitu? Jadi jangan hamillah sebelum menikah. Itu satu. Yang paling jelas secara komprehensif adalah pernikahan yang menodai itu adalah pernikahan yang ternoda, itu adalah pernikahan yang dilangsungkan tidak sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah pernikahan itu harus laki-laki dengan perempuan. Berarti ketika ada pernikahan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, kira-kira itu pernikahan suci apa pernikahan ternoda? Suci apa ternoda? Lah emang ada pernikahan yang seperti itu. Ibu bapak, saat ini di Jakarta sedang ramai, ada Kopdai bahwa mereka mau mengadakan acara laki-laki itu bercumbu dengan laki-laki, perempuan bercumbu dengan perempuan, laki terong ketemu terong, martabak ketemu martabak. Saya mau tanya, kalau ada kegiatan laki ketemu laki, terong ketemu terong, martabak sikat martabak, biarkan atau hajar? Biarkan atau hajar? Siap sikat LGBT, siap lawan LGBT, takbir. Ini jangan sampai terjadi. Yang paling aneh, ada seorang tokoh di Indonesia, bahkan menjabat sebagai menteri di Indonesia, yang katanya alim tentang ilmu agama, dia mengatakan LGBT itu adalah kodrat dari Allah. Kalau kodrat itu tidak akan malu kalau disebut. Contoh, laki-laki disebut laki-laki, malu gak? Laki-laki dipanggil disebut sebagai laki-laki, malu gak? Ya enggak lah. Emang lu pengen disebut bencong? Perempuan disebut perempuan, malu gak? Nah ini laki disebut perempuan.
pakai peci, jenggotnya brewokan, tapi gayanya kira-kira memalukan tidak? Ada perempuan pakai lipstik, pakai shadow, kemana lo? Kira-kira memalukan tidak? Kalau kodrat itu tidak akan memalukan, betul. Oleh karenanya LGBT kodrat apa kurang ajar? Siap lawan LGBT? Nanti akan ada demo di Jakarta, siap berangkat ke Jakarta. Kalau mereka melawan, siap kita rusuh. Takbir. Paham? Ada lagi pernikahan yang ternoda, lebih parah. Lebih parah, ada laki-laki edan kurang setan. Entah karena jenuh dengan perempuan, entah karena tidak percaya dengan laki-laki. Di daerah Jawa beberapa bulan kemarin ada seorang mempelai laki-laki menikahi kambing betina. Kira-kira ini orang enggak laku atau memang senewan ini orang? Masa laki nikah sama kambing betina, dodol? Bisa-bisa disate itu istrinya, betul? Tapi ada yang lebih aneh, ada kiai yang mau nikahin itu orang. Saya mau tanya, itu kiai apa kuya? Ustad apa murtad? Abuya apa buaya? Masya Allah. Kalau memang di sana gak ada lagi perempuan, di Serang masih banyak. Betul. Cuma permasalahannya mau apa enggak perempuannya. Masya Allah, tabarakallah. Dan sekarang sedang digalangkan, sedang diramaikan di mana-mana, bahkan sudah masuk ke level dewan, DPR, eksekutif, legislatif, agar di Indonesia diperbolehkan laki-laki menikah dengan laki-laki, perempuan boleh menikah dengan perempuan. Saya mau tanya, kalau ada partai di Indonesia, ada calon dewan di Indonesia, calon DPR di Indonesia, nanti mencalonkan diri tapi mereka setuju dengan pernikahan seperti itu, dukung jangan, pilih jangan, tumbangkan siap, takbir. Dan ada sedikit menodai santri laki sama santri perempuan. Orang mah di pondok ngaji, ini mah malah whatsappan pacaran. Ada yang begitu? Nyebelinnya manggilnya udah Abi Umi lagi. Ada gak yang begitu? Santri fokus ngaji, belajar yang benar. Ini jam 3 lakinya nge-WA ke perempuannya, Umi bangun tahajud. Dijawab sama santri perempuan, enggak Abi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan yang begitu putus semuanya nih, dan diganti nanti dengan suami yang soleh, istri yang solehah, amin ya robbal. Santri tugasnya ngaji. Kenapa saya di awal bahasa menyampaikan jangan sekali-kali menodai pernikahan? Karena kelanjutan kehidupan masa yang akan datang itu gerbangnya pernikahan. Kalau pernikahannya salah, berarti membina rumah tangganya pun salah. Ketika membina rumah tangganya salah, diberikan keturunan, maka memberikan pendidikan kepada anak-anaknya dengan pendidikan yang salah, betul? Maka sudah pantas dan seharusnya kita ikut daripada anjuran Rasulullah, man nakaha lillah wa ankaha lillah istahaqqa wilayatullah. Hei saudaraku kaum muslimin muslimat, para pemuda-pemudi yang masih jomblo belum pada menikah, khususnya yang belum menikah, umumnya yang sudah menikah, tanamkan dalam hati ketika mau melaksanakan pernikahan atas dasar karena Allah. Kenapa? Karena Nabi punya janji,
Maka halillah siapapun orangnya yang menikah karena Allah. Laki menikah perempuan tersebut karena Allah, si perempuan tersebut mau ditikah oleh laki-laki karena Allah. Wa ankahalillah, kedua orang tua yang menikahkan, menyatukan pasangan mempelai tersebut juga karena Allah. Istahaqqa wilayatullah, niscaya kedua pasangan tersebut, keluarga tersebut mendapatkan pertolongan dari semua sisi dari Allah Subhanahu wa taala. Urusan ilmunya, urusan rezekinya, segala urusannya ketika kita menikah berdasarkan karena Allah, pasti kita akan dapatkan pertolongan dari Allah. Makanya Rasul pernah menyampaikan yang memotivasi pernikahan itu 4. Tunkahul mar'atu li'arba'in. Pertama, seorang perempuan mau dinikahi oleh laki-laki ataupun laki-laki mau menikah dengan perempuan hanya berdasarkan karena cantik dan tampannya. Betul? Tak peduli akhlaknya, mau dia JB, tahu JB? Jablay. Tak peduli mau dia jablay, mau dia cabe-cabean, mau rambutnya gonta-ganti warna, minggu ini hitam, minggu besok putih, minggu yang lainnya pirang, minggu yang akan datangnya botak, bisa jadi. Gak apa-apa, yang penting cantik. Ada gak yang begitu? Ada gak yang begitu? Apa tidak boleh menikah karena cantik? Boleh. Siapa bilang gak boleh? Bagus menikah karena cantik, tapi jangan prioritas. Kenapa? Ya namanya juga cantik kan relatif, betul? Cantik menurut lu belum tentu menurut gua. Betul? Ya cantik kan relatif. Begitu pula ketampangan. Tidak sedikit perempuan rela mengorbankan segalanya karena ketampanan si itu laki-laki. Tak peduli itu si laki-laki pemabuk, tak peduli itu si laki-laki gak bisa sholat, yang penting dia tampan. Betul? Ada yang begitu? Apa gak boleh karena tampan? Boleh. Bagus menikah karena cantik dan tampan, tapi ingat sekali lagi, jangan dijadikan tujuan utama. Kenapa? Ya 1 tahun kau nikah masih nyaman, 2 tahun kau nikah lumayan masih nyaman, ke-3 tahun tetangga orang disikat. Betul gak? Kenapa? Karena relatif. Saat ini masih dibilang cantik. Bahkan kadang sebelum menikah, selama masih pacaran, itu perempuan tuh pokoknya cantik. Sampai ditanya sama temennya, bro, pacar lu cantik gak? Gua bingung ngomongnya. Emang gimana? Pokoknya gini aja, kalau di Pabuaran mati lampu, cukup pacar gua ditaruh di atas masjid terang benderang di Pabuaran. Itu kata dia. Tapi setelah menikah, perasaan kambing masih cantik daripada itu perempuan. Kenapa? Karena iblis dan setannya sudah lepas. Jadi boleh menikah karena cantik dan tampan, tapi jangan dijadikan prioritas. Apalagi santri perempuan, jangan menikah dengan laki-laki yang tidak tampan. Kenapa? Capek-capek ngaji, betul? Begitu pula santri laki-laki, jangan menikah terkecuali dengan perempuan yang cantik, betul? Nanti datang orang mau minta pelet, balik lagi kalau jelek. Betul? Dari bagus karena cantik. Ada yang menikah justru bukan karena cantik dan tampan, tapi karena hartanya. Tidak peduli itu aki-aki, giginya tinggal 3, 1 di atas, 1 di atas, 2 di bawah, tapi dia punya Fortuner, dia punya toko. Ada perempuan usia 17 tahun kepincut. Ada gak yang begitu? Apa tidak boleh? Boleh. Boleh. Bahkan hai santri perempuan, bahkan hai perempuan, jangan mau menikah dengan pemuda pengangguran. Harus orang yang kira-kira sudah mapan urusan ekonominya. Kenapa? Jangan takut dikatakan matre, karena ketika engkau sudah menikah, engkau tidak boleh kemana-mana tanpa seizin. Nah kalau suaminya kagak punya uang, lu mati dalam rumah sendirian. Betul? Makanya jangan mau sama laki-laki yang kagak punya duit. Paham? Wah ini Kiai Faru nih kayaknya memprovokasi perempuan. Ya emang harusnya begitu, bro. Lu jangan cuma mau menikmati badannya doang, kagak mau beliin wedaknya, betul?
kagak mau ngedangdanin, betul. Tapi ingat Bu, jangan itu uang dijadikan prioritas. Kenapa? Karena gara-gara uang Aina tidak peduli mau dia Islam, mau dia nggak Islam, mau dia itu pemabok, mau dia bukan, yang penting punya duit. Kurang ajar gak? Kurang ajar gak? Kalau milih-milih datang orang yang enggak ngaji, datang orang yang enggak bisa sholat, dia bawa Fortuner. Tapi ada orang yang bisa ngaji, bisa sholat, rajin ngaji, rajin sholat, cuma bawa sepeda. Terima yang bawa sepeda. Paham? Kenapa? Utlubur rizqa bitajawud. Ketika ibu menikahi seorang laki-laki atas dasar karena Allah, Allah akan menurunkan rizkinya kepada keluarga tersebut. Amin. Makanya lihat para santri kerja gak bisa, betul. Tapi kenapa begitu di rumah motor cepat punya, mobil punya, padahal gak usah, betul. Itu bukan nuyul Bu, bukan. Kenapa? Karena nikahnya karena Allah. Allah membukakan jalan rizki, jalan rizkinya. Jadi menikah karena harta bagus, tapi jangan dijadikan prioritas. Kenapa? Punya uang abang sayang, tidak punya abang ditampili. Betul, betul. Sebaliknya sekarang banyak pemuda kepincut nenek-nenek, betul gak? Gara-gara kalungnya dari emas segede pincut telunjuk. Ada gak yang begitu? Sebenarnya hatinya lagi berharap dapat 1 bulan mati itu istrinya. Jadi dapat warisan. Mending kalau istrinya yang mati, kalau dia yang mati minum susu kadaluarsa. Parah gak? Artinya itu gak dari masalah, itu cuma bercanda. Boleh kita menikah karena harta, terserah. Tapi ingat, bahkan harus. Tapi ingat, jangan diprioritaskan. Yang ketiga, menikah berdasarkan keturunan, betul. Makanya carilah keturunan yang baik agar punya kita ini keturunan yang baik. Yang keempat, yang paling utama adalah libidiha fatfarbidatin taribat. Ya, menikahlah atas dasar agama. Ketika kita menikah dengan tujuan yang keempat ini, 1, 2, 3 akan terbawa, saudaraku. Berarti kesimpulannya, tanamkan di dalam hati kita, man nakaha lillah wa ankaha lillah istahaqqa wilayatullah. Menikahlah atas dasar karena Allah dan menikahkan pula atas dasar karena Allah. Insya Allah keluarga tersebut akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada efek domino. Ketika kita menikah karena harta, maka ketika kita ukuran rumah tangganya itu harta. Ketika punya harta, ya harmonis. Tidak punya harta, ya acak-acakan. Sehingga tidak sedikit sekarang suaminya mencari harta, istrinya tidak puas, dia malah mencari harta dengan tetangganya, betul gak? Ada gak yang begitu? Hati-hati saudaraku. Hati-hati. Akhirnya si suami kesel, marah, datang ke rumah, monyong bimoli, bibir monyong 5 mili. Bininya akhirnya apa? Begitu suaminya punya uang, bukan dikasih sama istri, malah ngapel sama janda muda, betul gak? Kenapa? Karena harta. Tapi karena kalau agama, insya Allah tidak akan terjadi hal-hal seperti itu. Siap menikah karena agama. Dan ketika kita punya anak, insya Allah dididik anak kita dengan pendidikan agama. Tergantung lihat. Kalau orang tuanya hanya kecantikan, masih bayi aja udah didandanin segala rupa, betul. Kalau tujuannya harta, udah neleng-nengkung suruh usaha ke Bandung, betul. Hati-hati. Tapi kalau karena agama langsung, pas lagi ditimang-timangnya juga baca sholawat, baca Quran, betul. Karena mengharapkan anaknya ini menjadi orang-orang yang soleh, mulia, bahagia dunia dan akhirat. Apalagi di zaman saat ini, ibu bapak, sangat penting sekali orang tua dan keluarga beserta anaknya memperkuat, membenteng dirinya itu dengan pendidikan agama. Karena saat ini umat Islam di Indonesia, khususnya di Banten, mayoritas, betul. Tapi
kualitasnya perlu dipertanyakan, saudaraku. Banyak anak-anak kita ditanya, sudah SMP, SMA, ditanya rukun iman gak tahu, ditanya rukun Islam gak tahu, ditanya apa itu ihsan gak tahu. Kenapa? Karena mindsetnya dunia dan dunia. Padahal dunia sementara, semuanya mau ataupun tidak akan segera meninggalkan dunia, kembali ke alam baka, tapi tertipu dengan itu semua hingga tidak peduli dengan urusan agama. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Tapi kalau karena berdasarkan agama, kita punya anak dididik dan pendidikan agama, setelah kuat agamanya terserah mau jadi apa. Tidak perlu jadi kiai, dan jangan jadi kiai semuanya. Kalau semua jadi kiai, siapa yang nanam padi, betul gak? Kalau semua jadi kiai, siapa nanti yang nyupir mobil, betul? Kalau semua jadi kiai, siapa yang nanti kerja di pabrik, betul? Kalau sudah kuat agamanya, oh mau jadi pemerintah, mau jadi presiden, silakan. Nanti jadi presiden yang baik. Ini kadang-kadang banyak ngotot ingin jadi presiden, agama kagak tahu. Akhirnya begitu jadi presiden, yang salah dianggap benar, yang benar dianggap salah, betul? Akhirnya jadi tuti, tahu tuti? Tukang tipu masyarakat. Oh, saat kampanye, wahai masyarakat, saya bersumpah dan berjanji, kalau saya terpilih jadi presiden, masyarakat akan sejahtera. Ada yang begitu? Sembako murah ada, BBM murah ada, benar, rumah sakit gratis, ada yang bilang begitu. Akhirnya masyarakat kepincut, milih itu orang, padahal diingetin sama kiai, hei masyarakat jangan pilih dia, dia mah pelongo, dia mah goblok, tukang tipu, cuma gara-gara dikasih sembako seplastik, kaos satu, kiainya yang dipenjara, masyarakat kompak milih dia. Begitu jadi presiden rasain, baru 3 bulan beras naik, BBM naik. Bu, harga beras sekarang itu 12.000 per liter, betul? Padahal tadinya 5.000, 8.000, betul? Sekarang 12.000. Saya mau tanya, itu presiden begitu tolol gak? Kacau gak? Tapi masih dipilih sama orang Pabuaran, kacau gak? Akhirnya masyarakat demo masyarakat. Begitu demo, kenapa? Karena presidennya nantang, saya rindu di demo masyarakat gitu. Begitu di demo, kabur tuh presiden. Akhirnya masyarakat jenuh, pulang ke rumah masing-masing, balik lagi presiden ke istana, dikumpulin menteri dan DPR. Kenapa warga Pabuaran demo? Kenapa warga masyarakat demo? Dijawab, karena harga beras naik 12.000. Kenapa bisa naik? Kalian tidak punya nurani, rakyat harus disejahterakan. Bagus gak itu presiden ngomongnya? Dijawab oleh DPR, dijawab oleh menteri, karena BBM-nya naik. Emang berapa? 8.000 per liter. Kata presiden apa? Konyol kalian. Kalian tuh harus sayang kepada rakyat. Rakyat tuh harus sejahtera, harus tenang hidupnya. Ya udah, sebagai presiden saya ambil keputusan, BBM jangan 8.000 tapi harus 17.000 demi kesejahteraan rakyat. Saya mau tanya, presiden begitu sehat apa sakit? Goblok apa kagak? Tolol apa kagak? Terus dipilih aja oleh masyarakat, gak tolol kagak itu masyarakat? Untung kita mah di Indonesia ya. Lah emang saya tadi mah cerita presiden negeri Konoha, bukan cerita presiden Indonesia. Alhamdulillah presiden Indonesia mah baik, beras murah. Di Indonesia beras itu seliter cuma 2.500, ibu bapak. Kalau di Konoha 12.000, bahkan kalau yang pengen enak 15.000 per liter. Ini nyimak jadi enggak masyarakatnya? Coba sama nanya sama ibu-ibu, harga beras di Indonesia per liter sekarang berapa duit? Berapa bu? Bukti gak nyimak. Ini di Indonesia mah beras itu 2.500, yang 12.000 mah di Konoha. Betul gak 12.500 kan? Bu, sekarang di Indonesia harga beras berapa? Jujur berapa? 12 mah di Konoha. Bukan di Indonesia dong. Bukan di Indonesia mah 2.500. Ibu di Konoha dulu janji presiden begini, kalau ada masyarakat sakit langsung dibawa ke rumah sakit gratis, pulangnya sehat. Gitu janjinya. Sekarang setelah jadi presiden, jangan pun gratis, pinjem ambulan ke puskesmas kagak nyewa, kagak dikasih.
Untung kita mah di Indonesia. Kita mah kenapa? Gak perlu nelfon sana sini, langsung begitu datang ambulan ngejemput ke rumah sakit, pulang sehat, gak perlu bayar. Betul gak? Betul gak? Betul. Makanya harus bersyukur jadi orang Indonesia. Paham? Sudahlah, saya bertanya, kalau ada presiden di Konoha mau nyalon di Indonesia, kira-kira dukung jangan? Jawab, dukung jangan, pilih jangan. Dan gak bakal nyalon lagi, kan udah habis masa jabatan. Anaknya mau dicalonin tuh di Konoha tuh. Kira-kira doakan kalah apa doakan menang? Dukung atau tinggalkan? Yakin? Tapi mau ngasih sembako, ambil sembakonya, jangan dipilih orangnya, betul? Wakil baru ngajarin nipu, bukan ngajarin nipu, ngambil harta dari penipu gitu doang. Betul gak? Setuju? Bahkan di Konoha ada calon presiden sekarang tadinya benci sama Islam, benci banget sama Islam. Tahu pernikahan orang tuanya gimana tuh, niatnya sampai tahu. Itu dulu benci sama Islam sampai speaker di masjid itu harus diturunin karena pakai adab ngeganggu telinga orang katanya. Membawa iman. Contoh, ada pemuda tukang mabok, tukang bobok, tukang tarok, tukang melorot-melorotin rok, tengari liang orok melohot beak di rorojok. Dia mabok, begitu mabok naik motor ngegas nabrak pohon, mati itu orang. Tapi matinya membawa iman. Sebagai keluarga Rasulullah dijamin itu pemuda menjadi ahli surga. Atau ada perempuan jadi JB, jablay, cabe-cabean, punya anak 10 hasil zina semua. Itu perempuan mati lagi dikerubutin laki-laki 10 orang. Tapi perempuan tersebut bawa iman, matinya dijamin menjadi ahli surga, saudaraku. Kalau tidak ada yang sependapat, hato burhanakum, datangkan dari lakai. Aing mau ngabuduk lam tan siap kalapan, mau ngadakwah lam tan siap dari ngakulan. Saya yakin sebesar apapun dosa orang beriman, walaupun dia pencuri, walaupun dia pemabok, walaupun dia pezina, selama wafatnya membawa kalimat mulia la ilaha, berarti keluarga Rasulullah dijamin menjadi ahli surga. Makanya saya bilang ngajinya harus sampai tuntas. Kalau nggak tuntas bahaya gak? Kata yang geblek, ini baru kiai yang gua cari. Ini kiai guru gua tahu Ki Faruti pimpinan EPI di Banten, kok begini ceramahnya ya? Bukannya EPI bukan yang suka sweeping. Kata Ki Faru, minuman keras boleh, zina boleh, yang penting beriman. Dengerin gua ngomong. Siapa yang bilang mabok boleh, zina boleh? Saya cuma ngomong pemabok pezina mati dalam keadaan mabok, dalam keadaan zina, tapi membawa iman, dijamin menjadi ahli surga. Mana dalilnya? Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Man kana fi akhir kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum. Badak dalilnya. Hayati ulama bukan cuma tauhid. Wa may yamut wa lam yatub min dambihi famruhu mufawwadun li rabbih. Jelas dalilnya. Cuma sebelum ke surganya itu jalan-jalan dulu apa enggak ke neraka? Ini urusan lain. Yang jelas setiap orang beriman pasti masuk surga. Itu kemuliaannya. Cuma ada yang langsung seperti kita, insya Allah. Ada yang jalan-jalan dulu. Barangkali kan daerah Pabuaran Ciamas terkenal jawaranya ya. Barangkali ada yang penasaran, gua mah pengen mampir dulu dalam neraka. Silakan ngomong, akan kita doakan bareng-bareng. Naudzubillah, ya Allah, semoga kami di sini tidak Engkau wafatkan terkecuali sudah ada jaminan selamat daripada neraka. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena jadi orang beriman itu hebat tidak? Anugerah bukan? Siap jaga iman, siap bela iman,
Saya informasikan saat ini di Banten sedang rawan pemurtadan saudaraku, apalagi Kabupaten Lebak dan Serang berkeliaran di mana-mana atas nama perumahan, akhirnya dibangun gereja-gereja di tempat-tempat tersebut. Biarkan atau larang? Biarkan atau larang? Siap jaga iman, siap jaga Islam, siap jaga persatuan. Takbir. Ada yang ngomong, lah walaupun ke neraka dulu kan sebentar, tapi masuk surga ujung-ujungnya. Perhatikan saya ngomong, kalau wafatnya membawa iman, sedangkan kebanyakan pemabok pezina tidak segera tobat, matinya tidak bawa iman. Allahumma tsabbitna ala dinil islami wal iman, amin ya rabbal alamin. Jadi siap berbuat baik sesama orang Islam, siap berbuat baik sesama orang beriman. Palestina adalah saudara kita karena mereka seorang beriman, betul. Walaupun andaikan beda agama, tetap mereka adalah manusia seperti kita, betul. Siap bela Palestina, siap bantu Palestina. Nanti di ujung acara kita galang dana buat Palestina, siap? Setuju? Takbir. Selanjutnya, kalau betul kita mencintai Nabi wa dzurriyyatihi, di sini banyak santri, banyak kiai. Lihat ibarat bahasa. Wa min tawqirihi birru wa birru ali wa dzurriyyatihi. Kenapa bukan wa birru dzurriyyatihi? Karena di sini diatapkan lafaz dzurriyyat terhadap lafaz ali. Lafaz ali berarti lafaz ali umum, lafaz dzurriyyat khusus. Munabihan bi fadlil maklum, kata ulama ahli balaghah, dzurriyyat lebih utama daripada ali. Wa dzikru khasin ba'dadil umumi, kudul juman munabihan bi fadlil malum ka'at fi jibril wa mikala ala malaikin qultu wa'ad sujal. Artinya apa? Kita sebagai orang beriman wajib menghormati keluarga Nabi, apalagi keturunan Kanjeng Nabi. Contoh, Allah memuliakan orang beriman, apalagi para ulama. Berarti derajat ulama lebih tinggi daripada orang mukmin biasa. Orang mukmin biasa, derajat keturunan Rasulullah lebih mulia daripada keluarga biasa. Walaupun keluarganya mulia, tapi dibanding dengan keturunannya ada maziyah, paham nggak? Terus siapa keturunan Rasulullah? Silahkan buka di dalam kitab Uqudul Lujen. Insya Allah di Ciamas paham, karena pengarangnya masih Kabupaten Serang, yaitu tanah Syekh Nawawi. Ibu bapak yang yang tidak pernah mondok, saya kasih tahu, Uqudul Lujen ini karangan Syekh Nawawi Al-Bantani Tanara, Sayyidul Ulama fil Hijaz, rajanya ulama Makkah Madinah. Ketika zamannya itu tidak ada ulama yang tidak hormat, tidak tunduk kepada Syekh Nawawi. Saking gagah ilmunya, mengarang kitab namanya Uqudul Lujen fi Bayani Huquqi Zawjain. Ini dikaji dan diajarkan oleh kiai untuk santri-santri yang mau dilepaskan dari pondok. Kenapa? Karena ini kitab dewasa. Praktek suami istri siang dan malam ada di sini. Makanya kalau ibu bapak jangan aneh ketika punya mantu santri 1 bulan langsung isi. Kenapa? Karena sudah ada ilmunya di sini. Paham nggak? Paham nggak? Nah, di dalam kitab Uqudul Lujen, Syekh Nawawi mengatakan, kalau tadi Mbah Hasyim Asy'ari itu muridnya, nah sekarang gurunya. Kata muridnya, kata Mbah Hasyim Asy'ari, wajib kita menghormati, memuliakan keturunan Kanjeng Nabi. Terus siapa keturunan Kanjeng Nabi ini? Dijelaskan oleh gurunya, yaitu Syekh Nawawi. Qala sayyiduna ya akramun al-habibu ay al-mahbubu sayyidu Abdullahi al-haddadu sahibu tariqatil masyurati wal asrika surati fasdu badi ilmi biladi anna duriyata rasulillahi idha kana dhakaran yuqalu lahu habibun wa in kana unsa yuqalu lahu hababatun wa sirul akhtari yuqalu lahu sayyidun wa sayyidatu. Duriyah Nabi itu adalah anna duriyata rasulillah, sesungguhnya keturunan Rasulullah idha kana dhakar, bila mana keturunan Nabi itu dari jenis laki-laki, yuqalu lahu habibun, maka suka disebutnya dengan sebutan Habib. Artinya apa? Habib, kata Syekh Nawawi, adalah
turunan Rasulullah. Wa in kanat unsa yuqalu laha hababa au hubaba. Bila mana perempuan maka suka dipanggil dengan hababa ataupun hubaba. Kalau di kita disebutnya syarifah. Namun di dunia secara umum dipanggilnya kalau laki-laki sayyid, kalau perempuan sayyidah. Di sini saya menyampaikan, ibu bapak, hai saudaraku orang beriman, Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama yang sangat hebat lahir batinnya, akhlaknya, ilmunya, amalnya, mengakui bahkan pakai anna huruf tahqiq taukid bahwa habaib itu adalah turunan Rasulullah. Paham? Bukan hanya Syekh Nawawi, Imam Ibnu Hajar dan kitab sahabatnya, ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengakui Ba'alawi adalah keturunan Rasulullah. Tiba-tiba ada orang yang mengatakan palsu keturunan Rasulullah. Saya mau tanya, mau ikut ulama-ulama dunia, ulama-ulama yang ilmu dan amalnya selaras, keikhlasan dan tekadnya selaras, atau mau ikut orang yang tidak jelas? Ikut ulama apa yang tidak jelas? Ikut ulama apa yang tidak jelas? Berarti kalau ikut ulama kita meyakini Ba'alawi, para habaib adalah turunan baginda Rasulullah. Dan ingin saya sampaikan ibu, perlu diperhatikan, wajib bagi kita itu mencintai keturunan Nabi. Kenapa? Ini perintah dari Allah. Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Sampaikan olehmu wahai Nabi kepada umatmu, la as'alukum, aku tidak akan pernah meminta sedikit upahan apapun di dalam urusan aku membawa, mengajak kalian ke jalan surga, menyampaikan risalah. Aku rela dipukul, rela digebukin, rela diusir, rela dibunuh demi kalian, dan aku tidak minta upah. Sampaikan, kata Allah Muhammad kepada umatmu, illal mawaddata fil qurba, terkecuali sayangi, kasihi kerabat-kerabatku, yaitu keluarga. Saya mau tanya, siap menyayangi keluarga Nabi? Siap mengasihi keluarga Nabi? Siap memuliakan keluarga Nabi? Jadi kita diperintah mencintai keturunan Nabi dan keluarga Nabi, bukan karena keturunan tersebut alim, bukan karena tersebut keturunan itu baik, bukan karena orang itu jelek, bukan. Pokoknya asal turunan Nabi, hormati, cintai, titik. Namun kalau keturunan Nabi tersebut namanya juga manusia, tidak maksum, ada yang berbuat baik, betul, ada yang berbuat salah, betul. Tetap cintai itu keluarga Nabi. Namun kalau memang orangnya baik, alim, soleh, kecintaan tersebut tambah karena kebaikannya, tambah karena kesolehannya. Terus bagaimana kalau ada Habib keturunan Nabi dia tidak baik, misalnya, namanya juga manusia, maka tetap cintai sebagai keluarga Nabi, tapi nasihati agar tidak berbuat tidak baik. Itu solusinya. Di mana dalilnya? Bukan dari kitab Faidul Qadir, di dalam hadis ukhlufuni fi ahli baiti, dan hadis-hadis yang lainnya. Silakan. Caranya muliakan ketika salah, nasihati, tapi tetap muliakan. Contoh, kita punya guru seorang kiai, anak guru kita banyak, macam-macam loh. Ada yang baik, ada yang kurang baik, bahkan ada yang jahat. Betul nggak? Suka maksa sama santri, duit bang, kalau nggak ditempelin, betul nggak? Apakah berani kita melaporkan anak kita itu, anak guru kita, ke kiai? Enggak. Apakah kita ngambil pisau gua bunuh? Ada yang begitu? Apakah lu mah bukan anak guru gua? Ada yang begitu? Enggak. Kita mengakui sebandel-bandelnya orang itu anak guru kita, betul nggak? Kita hormati, kita hargai. Bahkan kalau kita membahayakan, lebih baik kita mundur, betul nggak? Kepada guru kiai seperti itu. Kenapa kepada Rasul kita tidak bisa seperti itu? Kenapa kepada Nabi kita tidak bisa seperti itu? Padahal Nabi rela masuk neraka, yang penting kita masuk surga, saudaraku. Belum tentu kita punya guru rela masuk ke penjara demi membela kita, betul? Tapi kita punya Nabi, yang penting gak apa-apa saya masuk neraka, gak apa-apa saya masuk di penjara, gak apa-apa saya dipukul, digebukin, yang penting umat saya masuk surga. Andaikan umat Rasul semua
semuanya masuk surga harus ditebus dengan Rasulullah masuk neraka, pasti Rasulullah siap masuk neraka. Namun itu mustahil saudaraku terjadi. Kenapa? Karena sudah jaminan dari Allah, Rasulullah dan umatnya akan menjadi ahli surga, terkecuali umatnya yang bangkawara. Paham? Siap cintai habaib? Timbul pertanyaan untuk memecah umat Islam. Muliaan habaib apa muliaan ulama? Betul gak? Ini kalimat menjebak, kalimat gak beres. Jangan pun dijawab, dipertanyakan aja gak beres ini. Saya kasih contoh. Hei orang Pabuaran, lebih baik mata apa lebih baik telinga? Jawab. Bilang lebih baik telinga. Saya milih telinga, gak apa-apa gak punya mata. Ada yang bilang saya pilih mata, gak apa-apa gak punya telinga. Saya mau tanya, itu pilihan benar apa salah? Ya. Mata istimewa karena penglihatannya, telinga istimewa karena pendengarannya, sehingga kita tidak akan mau memilih di antara salah satunya. Pasti kedua-duanya kita pilih, betul gak? Ada gak orang Pabuaran gak apa-apa Kiai, saya mah gak punya mata juga, yang penting punya telinga? Ada gak? Oh lu mah goblok, kalau gua nggak begitu, gua mah yang penting punya mata, gak apa-apa gak punya telinga. Yang sehat tuh yang mana? Saya kasih pilihan. 1, punya mata tidak punya telinga. 2, punya telinga tidak punya mata. 3, punya mata punya telinga. 4, tidak punya mata tidak punya telinga. Nomor berapa? 3. Sehat orang Pabuaran. Artinya apa? Mulia habaib apa mulia ulama? Jangan pilih salah satunya, dua-duanya harus dipilih. Muliakan habaib, muliakan ulama. Kenapa? Ulama mulia karena ilmunya, habaib mulia karena turunan Rasulullah. Apalagi kalau habaibnya ulama. Jadi jangan sampai memuliakan habib menghinakan ulama, hati-hati, bahaya. Atau memuliakan ulama menghinakan habib, bahaya. Kenapa? Ancamannya sama. Saya zamanun ala umat yakfuruna minal ulama wal fuqaha, akan datang suatu zaman umat Islam akan jauh dari ulama, maka akibatnya wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman, mati kagak bawa iman. Di hadis lain mengatakan man mata ala budi ali Muhammad, siapa orang yang mati hatinya benci kepada Nabi Muhammad, matinya tidak membawa iman, mati dalam keadaan jahiliyah. Sama kan? Memuliakan habib, menghina ulama, matinya tidak bawa iman. Memuliakan ulama, menghina habib, matinya tidak bawa iman. Pilih. Muliakan habib dan ulama atau pilih salah satunya. Siap muliakan keduanya, siap hormati keduanya, siap cintai keduanya. Takbir. Terus kalau ikut, kami harus ikut yang mana? Apa ikut habib, apa ikut ulama? Beda perkara. Memuliakan dengan ikut itu lain, memuliakan dengan mengikuti itu lain. Kalau memuliakan semuanya muliakan, tapi kalau mengikuti hati-hati, jangan sembarang ikut. Kalau mengikuti harus kepada yang benar. Kalau ulamanya benar, habibnya benar, ikuti. Ulamanya salah, habibnya salah, tinggalin, jangan diikuti, tapi tetap dihormati. Paham? Jelas? La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Misalnya ada Abuya, tiba-tiba Abuya sama RT ribut. Kata RT, ini pemuda jangan nyolong kelapa. Kata Abu yang enggak apa-apa nyolong kelapa kan kulu wasrobu hani amariah. Kira-kira ikut Abu apa ikut RT? Ikutin RT walaupun Abu ya, betul nggak? Atau ada habib dihormati oleh kita, tapi habibnya nyuruh nyolong sama kita, misalnya nih nyuruh nyolong sama kita, ikutin apa jangan? Jangan. Kenapa? La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan, tidak perlu ada kepatuhan kepada siapapun di dalam urusan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hormat ya hormat, cinta ya cinta, tapi benar tidak boleh dikalahkan oleh cinta dan hormat. Saudara. Paham? Jelas? Jadi pertanyaan mulia habaib apa mulia ulama itu pertanyaan yang menjebak. Contoh, jangan pun dijawab, dipertanyakan aja tidak pantas. Ayo, yang bisa jawab saya kasih hadiah. Si Tono punya istri namanya Tini. Si Tono hamil, tebak anaknya laki apa perempuan kalau di SG?
Laki apa perempuan anaknya? Si Tono punya istri si Tini. Si Tono hamil. Anaknya laki apa perempuan? Gimana mau nebak laki sama perempuan, dodol? Orang hamilnya aja kagak. Betul gak? Nah makanya tidak semua pertanyaan perlu dijawab. Kenapa? Karena pertanyaannya tidak pantas. Betul? Jadi jangan waduh ini gimana? Contoh begini, oh saya punya saudara mau dibawa ke rumah sakit. Kenapa? Telinganya gak sehat. Emang kenapa? Telinganya gak bisa melihat. Yang sehat, yang gak sehat itu dianya apa saudaranya sebenarnya? Betul gak? Datang tetangga, Pak Kiai saya minta obat. Kenapa? Itu istri saya matanya sakit. Kenapa? Dia nggak bisa pendengar dari lahir sampai sekarang matanya nggak bisa mendengar. Saya mau tanya, itu permintaan sehat apa sakit? Jadi nggak perlu dijawab, betul? Contoh mulia habaib apa mulia ulama, ini pertanyaan menjebak saudaraku. Terus ada lagi, itu ulama pendatang, ini ulama lokal. Semua ulama dimuliakan oleh Allah, semua ulama diistimewakan oleh Allah. Al-ardu kulluha lillah, seluruh bumi bahkan semesta milik Allah. Dan ulama dimuliakan oleh Allah, tidak ada pendatang, semuanya, betul? Kalau dianggap pendatang, semuanya pendatang, cuma beda, yang satu mah subuh, yang satu mah maghrib, yang satu mah asar. Betul? Ini kadang-kadang kita mah ulama pribumi, itu mah ulama pendatang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Paham? Jelas? Siap muliakan ulama, siap muliakan habaib. Takbir. Berarti kalau siap melakukan itu berarti kita cinta kepada Rasul. Betul? Cinta gak kepada Rasul? Cinta gak kepada Rasul? Gak percaya saya. Orang Pabuaran cinta sama Rasulullah gak percaya. Terkecuali orang Pabuarannya mau ngaji. Gimana mau cinta sama Rasul kalau Rasulnya gak dikenal, betul gak? Gimana mau kenal Rasul kalau gak mau datang ke pengajian, betul? Berarti kalau mau cinta Rasulnya benar, harus datang ke pengajian. Siap datang ke pengajian? Siap rajin ngaji? Gak percaya saya. Gimana mau ngaji kalau benci sama kiai, betul? Kan kadang-kadang ada, Bapak yuk kita ngaji. Emang yang ngajinya ngajarnya siapa? Ustadz Anu. Oh galah, saya emang gak mau. Emang kenapa? Dia mah perasaan Bapak dari dulu ngajinya wudhu lagi, sholat lagi, kagak ada kemajuan. Ada yang begitu? Udahlah kalau kalian mau ngaji, Abah mah doain aja. Ada yang begitu? Suruh dites masuk maju ke depan, mau meraktekin doang kagak mau, itu Abah. Ngomongnya udah bosan ngaji wudhu sama sholat, betul? Jadi siap hormat kiai. Kalau mau ngaji harus cinta sama kiai. Siap cinta kiai. Percaya saya. Kalau yang ini percaya. Kenapa? Saya begitu datang disambut sama anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu pengen nyerobot, salamannya aja 3 kali bolak-balik. Untuk kagak lecet. Padahal saya masih santri. Ini saya percaya orang sini cinta sama kiai. Cuma saya minta jangan sampai begini masyarakat, mau balik dari luar, mau balik dari jauh, yang setahun sekalipun nggak datang ke kampung ini ngajar ngaji, begitu disambut, dimewahkan, diistimewakan, cium tangan 3 kali bolak-balik, kopi disediain, teh disediain, susu ditawarin, susu kaleng, susu gantung dikasih anaknya. Ya kalian kan ditaruh, kalau yang dipasangkan gantung kan, mau dikasih sama kiai. Rokok berbungkus-bungkus dikasih sama kiai. Jangan sampai yang dari luar begitu diistimewakan, guru setempat mau bikin kopi aja suruh bikin sendiri. Ini orang sini bisa wudhu, bisa sholat bukan dari mubalik model kami dari luar, bukan dari kiai di sini, dari ustadz di sini. Tahu halal dan haram dari kiai, dari ustadz di sini, dari guru di sini. Mereka lebih layak, lebih dihormati, lebih dicintai dan lebih dimuliakan. Kalau yang dari luar boleh 3 kali bolak-balik cium tangan, tapi kiai di sini 7 kali bolak-balik cium tangan. Lecet. Ini malam pengajian, bawa termos, bawa nampan, kopi, gula, susu, teh, rokok sebungkus, sendok ada 1, kucuk. Ustaz, kalau pengen ngopi pilih aja yang mana mau. Gitu gak?
Apa susahnya sih? Silakan yang mana, tinggal tunjuk, kami yang buat, makan minum oleh Pak Ustaz. Cakep gak? Begitu. Semua ulama, semua kiai hormati, cintai, tapi guru sendiri harus ada lebih derajat dicintai daripada ulama yang lainnya. Siap hormati para kiai setempat, siap cintai ustaz setempat, siap banggakan ustaz setempat, siap muliakan para ulama dan kiai, siap cintai habaib, siap umat Islam bersatu. Takbir. Salatullah salamullah galang dana ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lil badri ya Allah. Rasulillah sallallahu salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salam lil ummah min al-afaq Ilahi salam lil ummah min al-afaq wa min hammin wa min al-ummah lil badri ya Allah. Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi wa akrimna bil maqalib minna. Ilahi wa akrimna bil maqalib minna wa tajma salatina bi ahlil badri ya Habibillah ala yasin Habibillah. Ya Allah, dengan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan keagungan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dengan keagungan para ulama dan kumpulnya para habaib ulama di tempat ini, dengan lantunan sholawat yang kami baca, ayat yang kami lantunkan, ya Allah ampuni segala salah dan dosa kami, salah dan dosa ibu bapak kami, salah dan dosa keluarga kami dan masyarakat kami. Ya Allah, jadikan ini wilayah-wilayah yang barokah, jadikan ini wilayah-wilayah yang thayyibah, jadikan masyarakatnya ahli ibadah, rizkinya melimpah ruah dari setiap arah, segala dan segala urusannya mudah, kelak wafatnya husnul khotimah. Dan ya Allah, santri-santri kami di sini jadikan ulama-ulama warasatul anbiya, jadikan ulama-ulama yang dimuliakan oleh Engkau dan diridhai oleh Engkau, dicintai oleh seluruh makhlukmu, dan jadikanlah kami semuanya hamba-hamba yang selalu mendapatkan ridhamu dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurang dan lebihnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalur. Ada kamera. Jalur ini. Terima kasih demikian tadi.
Muhammadin salatan dan